Saya Agung Taro. Saya Derajat Tifat Juwatono. Saya Farida. Saya Faizal Zahra. Saya Bisna Nila. Baik, di sini kita akan langsung saja hasil diskusi dari kami. Pertama dari pengertian biologi tanahnya sendiri. Nah, biologi tanah itu didefinisikan sebagai sistem biologis di dalam tanah yang memfasilitasi penyimpanan dan daur ulang karbon, proses kontribusi organik, dan memungkinkan berbagai bentuk kehidupan menghasilkan fungsi esensial untuk bertahan hidup. Nah, biologi tanah ini mencakup ada interaksi antara keanekaragaman spesies tanah, kepadatannya, dan aktivitasnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Di biologi tanah itu terdapat tumbuhan hewan dan mikrobiota tanah yang telah mati memberikan pengaruh baik terhadap sifat fisik, dan biologi tanah. Pengaruh tersebut muncul setelah bahan tersebut mengalami perombakan. Laju pengaturan serasa dan bahan organik ditentukan oleh populasi dan aktivitas organisme di dalam tanah. Dan selain itu, keduanya juga menentukan seberapa banyak mineral yang diserap tanaman berasal dari pelepasan dan perubahan residu organik menjadi anorganik. Nah, sifat tanah yang dapat diperbaiki dari bahan organik yaitu yang pertama struktur tanah yang lebih baik, nah, karena ini meningkatnya stabilitas agregat, dan yang kedua meningkatnya kapasitas memegang air, dan yang ketiga konsistensi lebih gembur, yang keempat kapasitas tukar kalsium meningkat, dan yang kelima peningkatan jumlah cairan tersedia, dan yang terakhir meningkatnya aktivitas mikroba. Hal ini menunjukkan pentingnya peran bahan organik dalam peningkatan kesuburan tanah. Dan bahan organik berasal dari organisme mikro dan makro, evolusi dan intervertebrata, sisa-sisa dari fungi, fauna dan bakteri serta eksudat memiliki peran penting dalam menstabilkan struktur tanah. Peran masing-masing biomasa tersebut berbeda-beda tergantung pada ukurannya. Agregat berukuran besar, agregat makro, diameternya lebih besar dari 250 mikrometer, distabilkan oleh struktur disknya sendiri, siklus pembasahan dan pengeringan, dan bahan organik. Sedangkan agregat yang sedang itu agregat mikro, ukurannya itu lebih kecil dan distabilkan oleh akar, baik yang hidup ataupun yang mati, fungi, yang invertebrata, dan organisme mikro. Keanekaragaman organisme yang sangat tinggi. Satu gram tanah mengandung 1 miliar bakteri individu dan hingga 10.000 spesies bakteri yang berbeda. Organisme tanah ini berinteraksi satu sama lain dan dengan sifat kimia dan fisi tanah untuk mendorong proses tanah. Yaitu ada proses dekomposisi bahan organik, terus siklus nutrisi, faktor pembentuk tanah, memperbaiki struktur dan stabilitas tanah atau pembentukan agregat, yang kemudian yaitu merubah beberapa sifat fisik tanah, terus penekanan penyakit yang menyerang akar, kemudian yaitu pengurangan racun seperti polutan. Lalu di sini ada organisme tanah. Kita masuk ke organisme tanah. Nah, organisme di dalam tanah itu ada banyak. Salah satunya berdasarkan ukuran tubuhnya yang dibagi menjadi 3 kelompok. Ada pertama makrofauna, dia yang ukurannya besar. Lalu ada mesofauna, ukuran sedang, dan ada mikroorganisme yang ukurannya kecil. Ada makrofauna adalah sebuah hewan yang berukuran besar yang diwakili oleh tupai tanah, musang, nyamuk, dan tikus. Aktivitas makhluk ini mempunyai peranan amat kecil terhadap bahan organik karena sebagian hewan seperti semut, tungau, siput berperan sebagai pemburuan makanan dan dilanjutkan dengan bakteri dan fungi. Selanjutnya ada jenis-jenis hewan makro. Yang pertama ada cacing tanah. Cacing tanah merupakan organisme hermafrodit atau organisme dengan dua kelamin. Cacing tanah memakan akar tanaman mati atau kotoran hewan, lalu akan dilepaskan pada lubang tanah tempat cacing berjalan. Kotoran cacing tanah ini kaya akan darah dan memiliki struktur yang stabil. Selanjutnya ada kaki seribu.
adalah hewan yang berbentuk silinder dengan sejumlah segmen sekitar 25 sampai 100 dan jumlah kakinya sebanyak kurang lebih 222 atau 112 pasang kaki khusus 2022. Umumnya kaki seribu memakan sisa tumbuhan. yang membusuk. Namun ada beberapa spesies yang tergolong karnivora. Mereka menelan bahan makanan yang ditemui, merestak nutrisinya lalu mengeluarkan kembali sisa-sisa yang bisa dicerna. Selanjutnya ada mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah adalah organisme berukuran sangat kecil yang hidup di dalam tanah, terutama di sekitar perkarangan tanaman. Rizofer keberadaannya memegang peran penting dalam membantu proses pelapukan bahan organik, meningkatkan kesuburan tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman. Aktivitas mikroorganisme inilah yang memungkinkan tanah menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, sehingga kualitas dan produktivitas tanah dapat terjaga. Terus ada jenis-jenis mikroorganisme penting di tanah. Yang pertama ada mikroba pelarut fosfat atau NPT. Yang kedua ada mikroba penangkap nitrogen atau N2. Terus ada mikoriza, mikroba pemulai selulosa. Terus mikroorganisme untuk bioremediasi. Ada mikroorganisme yang lain, yaitu ada nematoda berupa cacing yang disebut dengan cacing benang atau cacing belut secara umum. Dia terdapat hampir di semua tanah. Dalam satu gram tanah kering itu terdapat sekitar 45 miliar ekor dalam siaran lapis. Nah, organisme ini seperti pipa dan dalam bentuknya kaudal, biasanya titiknya meruncing. Contohnya yaitu gambarnya seperti ini. Ini nematoda yang cenderung bersifat parasit yang menyerang akar tanaman tingkat tinggi. Nah, nematoda ini paling banyak dijumpai di kebanyakan tanah. Yaitu protozoa bersedia. Protozoa adalah organisme paling bervariasi dan berjumlah besar sekitar 250 spesies. Protozoa juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia yang disebabkan oleh infeksi protozoa. Selanjutnya yaitu ada rotifera. Organisme ini biasanya terdapat di tanah yang lembab, terutama daerah rawa. Memiliki tampilan di muka seperti cakram terakhir yang dapat mengembang dan menurut mengandung lingkaran silia yang dalam gerakannya nampak berjalan seperti namanya, memiliki rambut cambuk yang berfungsi untuk mengalirkan makanan ke dalam tubuh organisme tersebut. Selanjutnya ada peranan mikroorganisme tanah. Yang pertama memberi komposisi bahan organik, yang kedua mensintesis asam atau senyawa organik tertentu, yang ketiga melakukan mineralisasi nitrogen, yang keempat meningkatkan ketersediaan fosfat melalui larutan P, yang kelima menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Selanjutnya Kelompok kami akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Untuk yang pertama soalnya bakal dijawab oleh Ulif. Itu pertanyaannya, sebutkan contoh jenis-jenis makroorganisme. Dan 3. Yang saya tahu ada 3. Yang pertama cacing tanah, kaki seribu, sama siput atau kukicot. Udah. Dari kelompok saya ingin bertanya kepada Ayub, yaitu apa peranan mikroorganisme tanah? Saya menjawab pertanyaan dari Sudrajat mengenai peranan mikroorganisme tanah. Yang pertama mendekomposisi bahan organik, yang kedua melakukan mineralisasi nitrogen, dan yang ketiga meningkatkan ketersediaan fosfat melalui pelarutan P. Jawab. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas memegang air, yang kedua itu konsistensi lebih gembur, yang ketiga meningkatkan jumlah hara tersedia. Apa yang terjadi jika tanah tidak memiliki organisme tanah, dan apa yang harus dilakukan supaya organisme tanah ada lagi? Baik, saya akan menjawab. Bagaimana jika
warahmatullahi wabarakatuh.